A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa aranal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yalhaq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Ghafur, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwana al muslimina wal mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Ya Aziz, ya Jabbar, ya Rabbal Alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di channel iDream TV dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan coba mencari pelajaran yang bisa kita ambil dari berbagai hal dalam kehidupan kita yang kita lalui, untuk kemudian kita gunakan sebagai modal untuk menguatkan karakter keislaman kita sebagai muslim yang tangguh. Karena memang kalau kita tidak menjadi muslim yang tangguh, kita akan habis digerus oleh situasi dan kondisi zaman pada hari ini. Jadi keislaman dan keimanan kita tidaklah cukup tanpa kemudian kita sertakan dengan apa yang disebut istiqomah. Nah, keistiqomahan inilah yang kadarnya berbeda-beda . Tentu kita ingin kadar yang maksimal, kadar yang memenuhi kata tangguh. Mudah-mudahan itu bisa kita dapatkan. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia, bisa berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan cerita kita tentang bagaimana kita bisa menguatkan karakter keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ingin menunjukkan kepada Allah kita adalah muslim yang tangguh, maka ada banyak hal yang harus kemudian kita benahi dalam kehidupan kita. Demikian pula yang terjadi pada sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita perhatikan, kita tidak meragukan mereka adalah orang-orang yang keislamannya, ketangguhannya luar biasa. Sehingga kemudian mereka adalah orang-orang yang diberi gelar radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Makanya kalau kita nyebut nama sahabat, kita akan sertakan doa atau statement pernyataan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhum. Karena memang itu pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah orang-orang yang keislamannya, ketangguhannya di dalam menjalankan agama, di dalam menjalankan perintah syariat tidak diragukan lagi. Apa dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, mereka akan mengatakan dengan prinsip sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Itulah kondisi yang ada pada para sahabat Nabi yang jumlahnya ribuan. Sahabat Nabi ini jumlahnya banyak. Tapi kita kadang-kadang yang kita tahu hanya dalam hitungan jari. Paling khulafaur rasyidin, itu juga alhamdulillah tahu. Kadang-kadang ada yang nggak tahu juga itu khulafaur rasyidin itu siapa aja. Tapi kalau berbicara jumlahnya sahabat Nabi itu banyak.
Ada satu kitab ya yang ditulis oleh Syekh Muhammad Khalid Muhammad kalau nggak salah ya, yang judulnya kita Rijalun Haular Rasul ya. Itu ada 60 ya nama-nama sahabat ya. Itu bukan berarti 60 jumlah sahabat Nabi, banyak ya. Cuman yang beliau angkat ya hanya 60 orang ceritanya karena mereka sangat dikenal ya. Dikenal lantaran memang dalam catatan sejarah ada peristiwa-peristiwa yang hebat ya yang terjadi pada diri mereka. Tetapi secara umum ya yang namanya sahabat Nabi ya, itu karakter keislamannya luar biasa ya. Tentu kita ingin ya seperti mereka. Kalaupun kita tidak sampai ya ke dalam derajat mereka ya, level mereka, paling tidak kita sedang berada di jalan menuju ke sana. Gitu ya. Ya begitu ya. Ya rasanya nggak mungkin ya Kenji, ya, kita bisa selevel para sahabat ya nggak apa-apa. Tapi kita sedang berada di jalan menuju ke sana. Ya, bukan di sebelah ya, jalan sebelah itu. Tapi fatnya itu sama. Jalur atau juga mungkin lajurnya sama. Kadang-kadang kan orang cuma berpangku tangan, wah nggak mungkin. Ya, itu dia kan berarti nggak sedang di jalan itu gitu ya. Tapi kalau kita mengatakan walaupun tidak mungkin, tetapi kita sedang berada di jalan menuju ke arah sana. Ya. Sehingga mudah-mudahan karena itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keridhaan kepada kita karena langkah yang kita tempuh ya adalah langkah ya mencontoh orang-orang yang telah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini yang kemudian harus menjadi catatan kita. Nah di dalam kesempatan kali ini ya saya izinkan saya mengangkat tema tentang ya, bagaimana menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Ya. Dan ini bagian dari sahihul ibadah. Jadi tema kita hari ini adalah sahihul ibadah, ya, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Jadi kalau kita ingin memastikan ya, kualitas ibadah kita benar ya, baik dan sempurna, salah satu kewajiban ya, yang tidak bisa diabaikan adalah menginfakkan yaitu membelanjakan sebahagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah, karena memang rezeki ini ya sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, kalau berbicara rezeki yang Allah berikan itu luar biasa banyaknya. Ya. Kadang-kadang kita mikirnya sempit ya, sehingga seolah-olah rezeki itu tidak banyak. Ya, padahal kalau berbicara rezeki yang Allah berikan luar biasa banyak. Ya. Kalaulah rezeki itu kita identikan dengan nikmat, maka ayatnya jelas ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, kalaulah kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, la tuhsuha, enggak akan kalian bisa hitung. Ya, karena bentuk rezeki itu beragam, ya, ada harta. Nah, itu yang kadang-kadang kita cuma concernnya ke harta itu, ya, seolah-olah yang namanya rezeki itu hanyalah harta. Padahal ada juga ya rezeki selain dari harta tadi, misalnya akhlak yang baik itu rezeki itu ya. Karena ternyata nggak semua orang punya akhlak yang baik. Ya. Ya, kalau kita perhatikan ya, padahal akhlak itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Akhlak yang baik ya, itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Dalam hadisnya kan jelas ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus kata Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dan ternyata nggak semua orang bisa ya, walaupun kadang-kadang mungkin mengerti agama ya. Ya nggak jarang kita lihat ya kerudung panjang tapi suka ngegosipi, ngejelekin orang ada. Gitu. Apalagi nggak pakai kerudung juga banyak gitu ya. Yang bikin majelis ya isinya gosip gitu. Ini contoh ya. Ya, itu kadang-kadang ada juga orang-orang yang seolah-olah yang ngerti agama ya, lulusan sekolah agama, tapi kemudian sikapnya, attitude-nya kepada orang yang lebih dewasa, ya, orang yang lebih tua itu kurang adab gitu ya. Itu kan kadang-kadang kita temukan juga. Nah, jadi memang
akhlak yang baik juga bagian dari rezeki. Kemudian juga Islam, ya, agama Islam ini rezeki, ya. Karena prakteknya nggak semua orang bisa menerima Islam. Ya, alhamdulillah hati kita dilapangkan Allah untuk menerima Islam. Ini rezeki yang besar. Ya, kalau dalam bahasa Al-Qur'annya warizqun karim, ya, rezeki yang mulia. Ya, ini Islam. Karena ujung-ujungnya kita akan mendapatkan kemuliaan, ya, dalam hidup ini. Walaupun kita miskin, ya, nggak punya harta, tapi kalau kita memeluk Islam, Allah akan muliakan dengan Islam itu. Gitu, ya. Dan pada akhirnya kemudian dengan Islam itulah nanti kita akan mendapatkan, ya, rezeki yang paling besar, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalamnya kita nanti bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu rezeki yang paling besar. Ya, kesehatan juga rezeki, ya, kekuasaan juga rezeki. Ya. Karena nggak semua orang sehat, nggak semua orang berkuasa. Contohnya saya BKJ, ya, nggak punya kekuasaan apapun begitu kan. Ya, kecuali dalam keluarga, tapi keluarga pun keluarga yang demokrasi gitu. Ya, tidak ada otoriter ayah di situ gitu, ya. Ya, semuanya by musyawarah gitu, ya. Ya, kemudian waktu senggang juga rezeki, ya, yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau kita perhatikan sahabat iDream, ya, banyak orang yang kemudian tidak punya waktu senggang. Ya, nggak bisa minum kopi, ya, di warteg, ya, atau di warkop, ya. Nggak bisa kemudian meluangkan waktu untuk mancing. Ya, sementara banyak di antara kita, ya, yang bisa meluangkan untuk itu tadi, untuk mancing, untuk main catur gitu. Nah, berarti kan waktu luang itu rezeki, ya, karena nggak semua orang dapat. Dan anak-anak juga rezeki, ya, karena ada juga orang-orang yang punya anak. Walaupun hartanya melimpah, ya, mobilnya mewah, rumahnya besar, tapi di dalam rumahnya tidak ada suara tangisan anak, karena suami istrinya mandul misalnya. Ngangkat anak juga nggak mau gitu kan, karena beda anak angkat dengan anak kandung gitu, hukumnya di dalam Islam. Sehingga kemudian ini menjadi bagian dari rezeki yang Allah berikan. Keluarga juga rezeki, karena ada banyak juga orang yang kemudian tidak bisa membangun keluarga, ya, padahal pengen. Ya, kalau sekarang kan istilahnya jombloan, jomblowati gitu. Ingin sekali punya keluarga, tetapi kemudian, ya, sulit untuk merealisasikannya. Bahkan ada yang sampai wafat gitu, ya. Tidak bisa punya keluarga kecil, ya. Orang tuanya udah meninggal, saudara-saudara nggak ada gitu, anak tunggal gitu. Kemudian mau nikah juga nggak bisa, nggak tercapai, sehingga kemudian jadi apa namanya, ya, jadi hidup menyendiri gitu kan. Nah, maka kita yang punya keluarga itu juga harus disadari sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan banyak lagi, ya, ya, kalau kita mau jabarkan, ya, rezeki yang Allah berikan itu yang nampak tuh, ya, yang kelihatan oleh kasat mata kita. Itu yang kelihatan oleh mata kita. Kalau yang nggak kelihatan banyak. Kalau kita lihat badan kita ini, ya, deguban jantung itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, regenerasi sel dalam tubuh kita itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Coba sel kita nggak bisa regenerasi, ya. Langsung tua kita. Gitu, ya. Ya, kan Allah berikan kemampuan sel beregenerasi. Bisa buang angin, itu rezeki, ya. Bisa BAB, ya, rezeki, bisa BAK, ya, buang air kecil, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian, ya, jangan persempit, ya, sudut pandang kita tentang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu sebatas harta. Memang, ya, harta juga bagian dari rezeki, karena itu kemudian, ya, harta-harta tersebut, ya, ada hak orang lain yang harus kita salurkan selain dari kewajiban zakat gitu, ya. Nah, hak-hak, ya, antar sesama muslim yang jumlahnya sangat banyak dan tidak hanya kewajiban zakat saja. Karena kita mikirnya kalau bab harta, ya, zakat aja lah gitu, ya. Dikeluarin 2,5%. Ya, padahal kan prinsipnya zakat itu terikat dengan haul dan nisab gitu, ya. Setahun kemudian nisabnya jelas. Ada orang yang hartanya nggak pernah sampai nisab tapi kaya. Gitu, ya.
Tapi kayak ada gitu. Kurangin aja segram itu kan nggak sampai nisab. Nanti beli lagi gitu kan. Nanti udah sampai hamil, udah sampai haulnya, ya kurangi lagi tuh. Ya, dijual apa digade gitu ya. Nah, kan nanti nisabnya kurang. Gitu. Nah, kalau yang ngerti begitu ya. Nah, tetapi sebetulnya di luar zakat ya, sahabat Adrim yang dirahmati Allah, ada juga ya hak-hak ya kaum muslimin dari harta kita. Dan apabila hak ini tidak ditunaikan, ya, maka kemudian akan mengakibatkan dosa ya sebagaimana yang ditegaskan dalam ajaran agama kita. Bahkan yang namanya orang-orang yang beriman itu ya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya prinsipnya ya dalam membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya itu satu hal yang wajib dan mesti begitu ya. Bahkan bagi diri mereka tidak diketahui orang pun itu bukan persoalan ya. Dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfikum wa anfikum mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ya, di antara hamba-hamba Allah yang saleh itu ya, mereka menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan, yang kami berikan ya, sirran wa alaniyah ya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ya. Maka itu tadi ya, kalau berbicara infak ya, atau membelanjakan rezeki di jalan Allah Subhanahu wa taala, harta yang Allah berikan kepada kita, ya, prinsipnya jangan jangan dipengaruhi oleh itu tadi ya, situasi dan kondisi yang membuat kita harus terikat ya, misalnya begini, kayak kalau nggak disebut namanya dia nggak mau sedekah, dia nggak mau memberikan ya. Jadi prinsipnya sedekah itu diketahui tidak diketahui, dicatat tidak dicatat, disebut tidak disebut, nah, itu bukan persoalan ya. Jadi jangan sampai kemudian kita tidak mau memberikan infak ya kita kepada orang yang membutuhkan ya, karena itu tadi ya, alasan itu. Prinsipnya rezeki yang Allah berikan itu harus kita infakkan walaupun ya walaupun diketahui orang ataupun tidak. Diriwayatkan dari Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu berkata bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-amilu ala sadaqah bil haqqi kal ghazi fi sabilillahi hatta yarji'a ila baitih. Seorang amil zakat yang melakukan tugasnya dengan jujur dan ikhlas laksana orang yang berperan di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ia kembali ke rumahnya. Ya, jadi ketika kita menyalurkan ya, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam bentuk harta misalnya ya, kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya, itu seperti perantara orang yang menyalurkan hak manusia sesuai yang telah Allah tentukan bagiannya ya, yaitu bernilai ibadah. Nah, jadi bagian dari ibadah itu adalah kita membelanjakan harta kita kepada orang-orang yang memang Allah amanahkan kepada kita untuk diberikan. Ya, bahkan ya kalau kita menjadi pada dasarnya kan kita ini kalau dikasih harta amil ya. Jadi kalau bicara amil itu jangan berpikir hanya orang yang ngurusin zakat. Kita ini juga bagian dari amil. Bagian dari amil orang yang menyalurkan. Ya, kita kan ada anak, ada istri gitu ya. Ada orang tua, ada saudara. Ya, mereka adalah orang-orang yang bisa jadi bergantung dalam urusan rezeki, dalam urusan nafkah, ya, urusan harta kepada kita. Ya, anak kita belum bisa cari uang, ya, kita yang memberikan. Istri kita ya, menjadi partner dalam rumah tangga kita, maka kepada dialah kita ya, memberikan anggaran itu. Ada anggaran khusus untuk mereka. Apalagi orang tua kita, ya, dulu mereka membesarkan kita, melahirkan kita, membesarkan kita. Maka itu menjadi kewajiban bagi kita untuk memberikan
yang terbaik dari harta kita kepada mereka. Nah, itu kan amil namanya ya. Amil itu kan penyalur ya. Nah, hadis tersebut ya, hadis yang saya baca tadi ya, al-amilu ala sadaqah bil haq kal ghazi fi sabilillah hatta yarji'a ila baitih. Ya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Nah, ini mencakup orang-orang yang juga menghimpunkan harta zakat ya, harta kaum muslimin secara umum ya. Jadi enggak cuma kita ya secara pribadi, tapi ya mereka juga sama ya, para amil, para pengurus zakat. Ya, kalau yang amanah ya. Kadang-kadang kita lihatnya banyak nih, adalah ya mungkin fenomena amilnya enggak amanah ya. Ngumpulin harta umat Islam, tapi kemudian dana operasionalnya 50% dari yang terhimpun, gede banget itu. Terkumpul 1 miliar 500 jutanya buat operasional penyaluran ya, bukan penyalurannya. Jadi yang disalurkan cuma 500 juta ya. 500 jutanya buat internal mereka, ini kan kebangetan. Ya. Ini nggak boleh begitu gitu ya. Karena yang dipegang adalah harta kaum muslimin, di mana tujuan utamanya adalah disalurkan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Walaupun memang amil punya jatah ya dalam urusan zakat gitu. Ya, tapi harus wajar lah gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita harus paham. Ya. Kenapa demikian? Karena memang setiap muslim pada hakikatnya adalah pekerja yang bekerja untuk Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan untuk mereka. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dan juga Imam Abu Daud. Ya, man nafasa an muslimin kurbatan min kurbid dunya, ya nafasallahu anhu kurbatan min kurbil yaumil qiyamah. Ya. Siapa yang melepaskan satu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah akan melepaskan satu kesulitan baginya pada hari kiamat. Nah, ini satu ketetapan ya dari Allah Subhanahu wa taala yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Wa man yassara ala mu'siri yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Nah, siapa yang memberikan kemudahan bagi orang ya, yang kesulitan di dunia, maka Allah akan mudahkan ia di dunia dan akhirat. Nah, ini hukumnya begitu ya. Ya, wa man satara ala muslimin satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Nah, sebaliknya ya, siapa yang siapa yang satara ya, yang menutup ya aib sesama muslim di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan juga di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi aunil akhi. Ya, dan Allah itu ya, akan selalu ya, membantu seorang hamba selama hamba itu selalu membantu saudaranya. Apa namanya kalau begitu ya? Kadang-kadang orang nyebutnya karma gitu. Padahal dalam Islam tidak ada istilah karma ya. Jadi hukumnya seperti itu. Kalau kita berbuat baik, maka Allah akan kalau kita berbuat baik kepada orang, Allah akan berbuat baik kepada kita. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini ya. Kita hilangkan kesulitan ya dari seorang muslim, maka Allah akan hilangkan kesulitan kita pada hari kiamat. Karena hari kiamat itu hari yang paling sulit, hari yang paling susah. Bahkan ada ayat yang menyuruhkan takutlah kalian pada terjadi pada hari kiamat. Itu terjadi saat terjadi hari kiamat. Jadi hari yang sangat goncangannya dahsyat, kemudian nanti ketika kita dibangkitkan situasinya rumit, ya, sulit, ya. Ada orang yang kepanasan, ya. Dan pada hari itu Allah akan memberikan pertolongannya ya kalau kita mendapatkan kesulitan. Ya, jadi ini harus menjadi pertimbangan kita ya dalam berbuat baik. Ya, dan prinsipnya itu tadi wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi aunil akhi. Ya, Allah akan selalu membantu seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Maka jadilah ya Mr. Nice Guy ya, agar kemudian selalu berada dalam naungan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya kalau ingin mendapatkan kebaikan, ya berbuat baik saja. Tentu yang kita harapkan kebaikan dari Allah kan begitu, bukan kebaikan dari orang yang kita berikan kebaikan ya. Karena prinsipnya orang-orang Islam itu kalau berbuat ya ikhlas karena Allah ya.
Bahkan dalam surah Al-Insan disebutkan la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, bahkan ucapan terima kasih juga kita enggak perlu. Innama nut'imukum liwajhillah, karena kami memberikan makan kepada kalian karena mengharapkan rahmat wajah Allah. Ini prinsipnya begitu ya. Jadi yang lainnya enggak usah dipikirin ya. Tapi yakinlah ya, ketika kebaikan-kebaikan yang kita tebarkan ya, kepada sesama kita, sesama muslim ya, sesama manusia gitu kan, yang membutuhkan kebaikan-kebaikan, maka Allah ya akan berada di sisi kita, berada di pihak kita ketika kita dalam masa-masa yang sulit dan susah ya. Diriwayatkan juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi azza wa jalla khalqan ya, khalaqahum lihawaijin nasi yafza'un nas ilaihim fi hawaijihim ulaikal aminu min azabillah." Ya, sesungguhnya Allah menyiapkan segolongan makhluknya untuk membantu kebutuhan manusia. Banyak manusia berbondong-bondong menuju mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka itulah orang-orang yang akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi prinsipnya begitu ya. Ketika kita ya dengan sukarela ya mengulurkan tangan ya, membantu mereka yang membutuhkan ya, sekarang nih ya saudara-saudara muslim kita ya di Palestina ya lagi dibantai sama orang-orang Zionis ya, laknatullah alaihim. Maka ya ini momen bagi kita untuk mengulurkan bantuan ya, apa yang kita mampu kita ulurkan ya. Jangan tangan ini maglulah, terkunci ya, untuk saudara-saudara kita sesama muslimah ya. Kalaupun kita memandang dia pemahamannya begini, anggap ya okelah, ketepikan itu, tapi kan dia manusia. Mereka adalah manusia dalam yang sedang membutuhkan bantuan kita. Maka ulurkan bantuan itu. Jangankan manusia ya, anjing aja kalau lagi susah ditolong. Bahkan ada orang ya, dalam ceritanya ya masuk surga gara-gara nolongin anjing. Ya, bayangin anjing aja kalau kita tolong karena Allah, pahalanya besar. Begitu ya. Apalagi yang kita tolong ini adalah manusia. Apalagi yang kita tolong ini mereka yang juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tentu pahalanya juga sangat besar. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi aqwaman ikhtassahum bin ni'ami lima nafi'al ibad." Ya. Wa yukirruha fihim ma badhaluha. Fa idza mana'uha naza'aha anhum wa haulaha ila ghairihim. Sesungguhnya Allah mengkhususkan nikmatnya kepada segolongan kaum untuk memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Selama mereka tetap memberdayakan nikmat tersebut, maka Allah akan tetap menjaga nikmat tersebut untuk mereka. Adapun jika mereka yang malah menghalangi nikmat tersebut dari kaum muslimin, maka Allah akan mencabutnya dan mengalihkannya kepada kaum yang lain. Nah, bisa jadi kita sekarang ini ya dalam keadaan sejahtera ya dibandingkan dengan saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina misalnya, atau di negeri-negeri lain yang sedang mengalami penindasan. Bisa jadi karena memang ya, Allah punya tujuan agar ya, kita peduli kepada mereka. Nah, maka jangan sampai ini kejadian dalam artian karena kita acuh ya, bahkan kita menganggapnya bukan urusan kita, itu urusan negara Arab gitu ya. Negara-negara yang ada sekitar di Palestina, padahal kita bisa ya ada akses ya. Sekarang lagi zaman serba canggih gitu ya. Kalau kita acuh cuek ya, ini ancamannya adalah ya, Allah disebut oleh Rasulullah faidza ya mana'uha ya, kalau mereka tahan ya, menahan diri dari memberikan bantuan begitu ya kepada mereka yang membutuhkan. Nah, ini ancamannya apa? Ya, fa idza mana'uha naz'aha anhum wa haulaha ila ghairihim. Maka Allah nanti akan cabut kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kesejahteraan, kelapangan itu ya.
lalu kemudian Allah berikan kepada kaum yang lain yang lebih peduli kepada kesulitan sesama kaum muslimin. Nah, jadi ini jangan sampai terjadi, karena kita ini baru ngeh kalau udah mendapatkan ancaman gitu ya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah, nikmat Allah yang kita rasakan, yang kita terima ya, ada yang harus disedekahi ya, dan tidak hanya terbatas pada harta benda saja. Nah, hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, ala kulli muslimin sadaqah. Nah, ya. Setiap muslim itu wajib bersedekah. Ya. Kila, ya, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ara'aita illam yajid, ya, bagaimana ya Rasulullah jika kemudian kita tidak mampu melakukannya? Qala, maka berkata Rasulullah SAW, ya'tamilu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Ya. Kata Rasulullah SAW, hendaklah bekerja dengan tangannya untuk manfaat dirinya sendiri serta untuk bersedekah. Kalau memang nggak punya, ya kerjalah, usahalah begitu ya. Dengan niat apa? Agar kemudian ya mendatangkan manfaat buat diri dan juga untuk bersedekah. Prinsip orang Islam ini kalau dia mencari harta ya, mencari materi, mencari dunia, tujuannya apa? Mendatangkan manfaat yang maslahat buat diri dan juga untuk bersedekah. Nah, jadi bayangkan kalau kita pengen kaya itu karena apa? Pengen bersedekah gitu ya. Kalau ditanya kenapa pengen kaya, jangan bayangin pengen keliling dunia ya, pengen bangun rumah mewah, istana. Jangan ke sana. Bayangkan kita adalah ingin banyak orang yang bisa menerima merasakan harta saya. Pengen ngumrohin banyak orang, kalau abang saya pengen ngumrohin orang sekampung gitu ya. Oh, ini paten niat seperti ini gitu ya. Karena begitu Rasulullah SAW mengatakan ya. Kalimatnya kan ya'tamilu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq, ya, agar kemudian mendatangkan manfaat buat dirinya dan juga dia bisa sedekah. Itu prinsip cita-cita pengen jadi orang kaya itu begitu harusnya ya. Nah, ini ajarkan kepada anak kita nih ya. Qala, ya, lalu kemudian ditanya lagi ya. Kila araita illam yastati, bagaimana kalau kemudian kita nggak bisa begitu ya Rasulullah ya, nggak mampu begitu. Nah, ini sahabat harus bertanya secara detail ya. Qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan yu'ainu dzal hajatil malhuf. Kata Rasulullah SAW, hendaklah ia membantu orang yang kesusahan ya, katakanlah secara materi ya, kita nggak bisa bersedekah karena kita juga memiliki keterbatasan materi. Maka kemudian kata Rasulullah SAW ya, yu'ainu dzal hajatil mal'uf, ya, kalau ada orang punya keperluan bantu. Ya, makanya Rasulullah SAW itu walaupun beliau sedang susah pasti mengulurkan bantuan. Ya, kadang-kadang ada orang punya prinsip ngapain ngebantuin orang, ya, ngapain ngebantuin orang-orang yang di Filistin gitu kan. Kita aja lagi susah, ini nggak ngerti prinsip Islam gitu. Sedih juga kalau yang ngomong begitu orang Islam ya. Ya, Islam KTP mungkin ya. Ya, karena prinsipnya orang-orang Islam itu ya, itu tadi sebagaimana yang disebut ya. Prinsipnya senang membantu, ya, memberikan bantuan, uluran tangan, walaupun mereka sebetulnya bisa jadi dalam keadaan sulit ya. Karena Rasulullah begitu. Walaupun beliau sedang sulit, kalau ada orang yang sedang kesulitan, bahkan kesulitan beliau nilai lebih dari diri beliau, maka beliau akan berusaha membantu. Sekalipun tidak bisa membantu langsung, beliau akan menjadi orang yang memberikan syafaat ya, dalam artian perantara. Ya, cari nih sahabatnya, siapa di antara kalian yang bisa memberikan dia bantuan, bantu dia. Nah, Rasulullah kan pemimpin ya, jadi aksesnya besar dan suaranya didengar. Nah, Anda yang punya jabatan, ya, punya akses, ya manfaatkan. Kalaupun katakanlah secara materi ya, karena digaji gitu ya oleh negara, ya kan mungkin ya kadang-kadang kan nggak cukup gitu ya, nggak sewah yang dibayangkan ya. Jangan korupsi gitu ya. Tapi apa, gunakan akses, koneksi, link yang ada untuk kemudian melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian apa lanjutan di sini? Qala qila lahu araita illam yastati, bagaimana kalau ternyata kita juga nggak bisa ya,
ya Rasulullah? Membantu meringankan hajat orang lain. Qala ya'muru bil ma'rufi awil khair. Nah, kalau nolong orang juga nggak bisa gitu kan, sekedar misalnya memberikan solusi juga nggak bisa gitu kan. Nah, maka kemudian kata Rasulullah SAW, ya'muru bil ma'rufi awil khair, ya. Maka hendaklah kalian ya menjadi orang yang suka menyuruh kepada kebaikan. Ajaklah orang, ya. Itu tadi modelnya. Datang orang kucil-kucil, Pak, saya perlu uang ini gitu kan. Perlu bantuan, anak saya sekarang ini lagi di lagi di ruang rektorat. Ya. Jadi ditanya gitu kan, ini kamu SPP kapan mau dibayar? Ya, kalau nggak dibayar kamu nggak bisa kuliah misalnya. Ini saya ada uang tapi nanti gitu kan, sebulan lagi nih gimana nih Pak? Kita juga nggak ada ya. Maka ajak orang lain, ya mungkin kita kenal ada orang yang punya uang lebih banyak dari kita, ajak, nih bro, ini ada orang nih susah nih, mau nggak? Nah, itu yang Rasulullah suruh, ya, ajak orang untuk kemudian berbuat ma'ruf atau kebaikan. Qala, ya kemudian bertanya para sahabat lagi, ara'aita illam yaf'al, bagaimana kalau kemudian dia tidak melakukan itu? Qala, ya maka Rasulullah SAW mengatakan, yumsiku 'ani syarri fa innaha shadaqah. Nah, hendaklah ia menahan diri dari berbuat buruk karena itu adalah sedekah. Ya, sekecil-kecilnya kebaikan, ya kalau memang nggak bisa juga ya menyuruh orang untuk berbuat baik, ya tahanlah diri dari berbuat keburukan. Udahlah nggak bisa ngasih, kemudian nyari orang yang bisa nolong juga nggak bisa. Jangan kemudian mencaci maki. Nah, bapak nih, kamu nih ya, nyusahin orang aja. Nah, keluar kata-kata yang menyakitkan. Ya. Kalaupun nggak bisa, cukup mengatakan, aduh maaf, saya juga lagi banyak kebutuhan, nggak bisa berbuat banyak. Nah, selesai. Nah, jangan kemudian ada begini begitu ya kata-kata yang menyinggung perasaan dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami ya dalam konsep memberikan atau membagikan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ya seorang muslim begitu prinsipnya ya kalau berbicara sedekah. Jadi mereka gemar bersedekah ya atau membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersedekah itu jangan bayangkan saja gitu ya kita memberikan sebagian harta kita kepada orang lain. Ini kalimatnya kan membelanjakan harta. Ya, harta itu dipergunakan, ya, dipergunakan di jalan Allah. Ya. Di jalan Allah itu kan konteksnya luas. Ya. Jangan hanya bayangkan memberi gitu ya, sekedar memberi kepada orang. Tetapi lebih luas dari itu yang namanya membelanjakan harta di jalan Allah. Ya. Apa yang kita lakukan ya, selagi tidak menyeleweng dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita gunakan di dalam urusan itu adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah. Ya misalnya gitu kan, jalan dengan istri dan anak kemana ya dalam rangka refreshing begitu kan, supaya istri kemudian tidak stres ya, setahun di rumah kerjaan itu aja. Pas liburan anak sekolah gak kemana-mana gitu, kasihan ya. Ya pas liburan anak sekolah ajalah main ya. Ya ajalah refreshing ke tempat-tempat yang ya tidak dilarang dalam syariat ya, bukan ke tempat maksiat ya. Ke tempat orang, maaf ya, kalau ke pantai yang banyak pakai bikininya nggak ke situ, nggak ya. Tapi cari pantai yang aman ya dari pandangan maksiat ya. Ada ya. Ya, pergi ke gunung, pergi ke tempat camping atau pergi kemana, ke mall gitu ya. Ajak mereka ya. Nah itu bagian dari menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena niatnya ujungnya adalah agar mereka kemudian tetap istiqomah di dalam kebaikan ya, refreshing supaya enggak stres begitu ya. Itu bagian dari kita menginfakkan sebagian harta di jalan Allah. Apalagi kalau kemudian ketika jalan itu kan ada yang kita keluarkan uang ya.
untuk ongkos, untuk makan misalnya di tempat orang Islam gitu kan, di warung makan yang halal gitu, itu kan bagian dari jalan fisabilillah itu ya. Kan kita punya opsi, ya bisa aja makan di tempat yang haram kan, ada ya. Sedia sate babi misalnya, bisa aja kan. Tapi kita nggak ambil itu, ya kita cari yang halal. Nah, ini kan bagian dari fisabilillah. Nah, kemudian kita ambil keputusan untuk belanja di situ. Nah, itu juga ada yang kita belanjakan, itu juga fisabilillah. Ya. Ini prakteknya luas, tidak sempit. Nah, ya. Nah, dan bagian dari itu adalah kita memberikan, ya, tanpa syarat begitu kan. Kalau tadi kan makan syarat ya, dikasih makan kita kasih uang kan begitu ya. Tapi lebih dari itu ya, kalau kemudian ada saudara kita yang membutuhkan dan kemudian keperluan kita sudah tercukupi, ada budget untuk itu, ya limpahkan kepada mereka. Ya, kalaupun budget kita tidak mencukupi, ya kita juga lagi susah, cari orang yang kira-kira bisa bantu dia, yang kita kenal, ya, link kita itu manfaatkan. Enggak bisa juga ya, mencarikan itu, ya minimal menahan diri kita dari berbuat keburukan, ya, artinya mencaci maki orang-orang yang kemudian datang kepada kita untuk meminta bantuan dan pertolongan. Sahabat Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini menantu Rasulullah juga ya, pernah berkata, bagiku menyambung tali silaturahim dengan sesama saudara ke tempat mereka lebih baik ketimbang bersedekah 20 dirham. Nah, ya. Jadi kalaupun nggak punya harta gitu ya, nggak punya kelebihan materi, ya, itu tadi ya, kita kan masih ada kebaikan-kebaikan yang nilainya setara ya, bahkan lebih daripada memberikan harta gitu kan. Karena ada juga orang yang bersedekah tapi diiringi oleh cacian dan makian. Nah, ini nggak ada manfaat, bukan nggak ada manfaatnya ya. Tidak berpahala bahkan ya. Tidak ada manfaatnya buat dia gitu kan, buat orang yang memberikan itu. Ya, daripada begitu ya lebih baik sambung tali silaturahim, ya datang ke rumah saudara, ke rumah kerabat, ke rumah teman gitu ya. Bahkan kalau datang ya kita nenteng gitu ya, nenteng makanan, nenteng apa gitu ya, untuk dibawa diberikan kepada mereka. Nah, itu juga bagian dari fisabilillah ya. Bahkan disukai oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang pria ya, mengeluh sifat keras hatinya ya, kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, ismahu ra'sal yatim wa at'imil miskin. Belailah ya, atau kasihanilah ya, kasihilah anak yatim dan berilah makan orang-orang miskin. Jadi ya, kata Rasulullah SAW, ini hadisnya riwayat Imam Ahmad ya, ya, kalau hati kita keras maka obat dari kekerasan hati itu adalah mendatangi orang-orang yang membutuhkan bantuan kita ya. Jadi sering kalau kita datang ya ke panti jompo, ke panti yatim atau ke rumah anak-anak yatim ya, di sekitar rumah kita gitu. Kita tahu nih si A, si B, si C ya, rumah ini ada anak yatimnya. Ini kemarin suaminya meninggal, jadi janda. Tapi jangan cari yang muda ya, susah nanti. Jadi datang ke mereka, kemudian santuni mereka, berikan kebaikan. Ya. Itu akan melembutkan hati kita. Ya, melembutkan hati kita sehingga kalau hati kita dilembut, ya, kita akan mudah menghibah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah itu suka dengan mereka yang sering menghibah kepada dia. Menghibah itu menangis ya. Bucin ya. Kalau tanda sekarang. Bucinnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan gak akan bisa kita bucin kepada Allah kalau hati ini keras. Dan obat keras hatinya itu adalah dengan mendatangi orang-orang yang memerlukan bantuan dan kita berikan bantuan kepada mereka semampu yang tadi ya, urutannya itu. Sebagian disebutkan dalam hadis-hadis tersebut ya. Ya, bahkan berilah makan orang-orang miskin, ya bawa makan. Karena kalau perhatikanlah ya, mungkin kalau yang belum nyoba coba deh ya. Datang ya ke tempat orang yang lagi lapar ya, dan mereka kemudian nggak ada makan. Begitu kita kasih makan, wow, insyaallah ya.
dia senyumnya, ya, keceriaannya gitu kan. Kemudian ketika mereka lahap ya memakan apa yang kita berikan, masya Allah ya, satu kebahagiaan. Ya, ada teman saya cerita, ya, dia senang sekali ya, dia bikin program ya memberi makan ya, orang-orang miskin gitu ya, ada jadwal dia. Dan itu dia pertahankan, kenapa? Karena dia merasakan kebahagiaan ketika memberikan sesuatu dan kemudian memberikan makanan, kemudian makanan itu dimakan dengan lahap. Senangnya mereka dikasih makan itu mendatangkan kesenangan di dalam hatinya. Wah, ini ya, hatinya sudah luar biasa lembut. Mudah-mudahan kita juga demikian. Demikian sahabat Dream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur dari ruang dengar Anda. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.